Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi di channel kita, channel Jiwa Tua. Malam hari ini kita akan mencoba untuk mengulas, mereview sedikit perjalanan. Waktu itu saya sama Mas Kace pernah ke sebuah candi di daerah Jawa Tengah, ya. Candi ini disinyalir merupakan diperkirakan diperkirakan itu adalah tempat momentum peralihan massa dari Kalingga ke Mataram, atau mungkin lebih ke tempat seremonial. Nah, tapi seremonial apa nanti kita akan mencoba untuk ulas secara metafisika, ya, dan secara logika hampir kebalik nih. Gitu. Ya, sebenarnya di Wukir itu seremonial tuh peresmian. Ya, jadi ada deklarasi lah, acara lah atau seremoni. Iya, seremoni. Ya. Oke. Mungkin yang jadi pertanyaan pertama yaitu tadi, Wukir itu apa sih? Tempat apa sih, Mas? Gitu. Saya juga pernah ke sana sih, cuma ya sepenglihatan mata saya seperti itu aja gitu. Cuma secara candi ya, Candi Wukir, Candi Ukir gitu. Candi Ukir. Candi Ukir. Berarti belum diukir. Berarti Wukir tuh nama lokasi ya? Nama gunung lah. Nama gunung Wukir ya? Gunung Wukir. Gunung Wukir. Gitu. Nah, yang tadi balik lagi ke pertanyaan saya. Di tempat itu ada apa sih? Gitu. Candi. Iya, candi apa? Gitu. Candi Gunung Wukir. Kenapa Candi Wukir itu ada di situ gitu? Candi Wukir. Dalam rangka apa candi itu dibuat? Iseng. Masa iseng nggak ada kerjaan? Itu kerjanya bikin candi. Coba Mas Kace kita kupas sedikit historinya masalah Candi Wukir. Enggak, kalau dari baik lagi kita selalu mengutamakan Itu yang ini ya, yang Saka itu. Iya. prasasti ya. Iya. Jadi balik lagi adalah kita bahas pertama itu pasti dari sisi literaturnya seperti apa, Ya, historikalnya apa yang bisa pertanggungjawabkan secara keilmuan lah ya. Itu yang namanya. Karena ada literaturnya. Ada literatur. Itu Candi Gunung Wukir itu kalau dari saya baca itu dulu di nama gunungnya itu Bukit Stirangga lah. Bukit Stirangga. Ya. Bukit belum gunung. Bukan sih kan. Bukan. Stirangga lah, di situ tempat kayak kalau nggak salah sih mungkin kayak semacam kayak padepokan atau apalah. Ada artinya di Stirangga. Terus mungkin ada peralihan nama ya. Jadi Gunung Wukir itu kan, karena ada di salah satu literatur itu menyebutkan itu candinya di sana sih ada. Kalau Mas Dias lihat kan ada Nandi ya. Nandi. Patung Nandi sapi yang itu kan namanya udah ada runtuhan juga sih candinya. Paling cuma tinggal ada beberapa batu, ada patung Nandi sama ada kayak tempat yang di dalamnya ada yoni yang biasanya sih katanya orang biasa meditasi di situ. Kalau kata waktu itu malam ya, kita datang malam kan? Malam. Ada juru. Kalau datang malam apa yang dilihat? Kebetulan terang kan? Di situ memang purnama ya. Terang bulan dan ada beberapa lampu juga sih di situ. Ya, kita perjalanan awal saya ngomongin perjalanan awal. Saya sih udah 2 kali ke sana kan. Iya. Pertama ya siang ke sana ngelihat kondisinya seperti apa di situ, dan kebetulan juga cuma dari luar karena nggak ada
yang tunggu yang bisa bawa itu digembok kan, jadi kita nggak bisa masuk, cuma di sisi luar lah waktu itu. Terus yang kedua itu, nah ini yang agak unik sih sebenarnya. Waktu itu sebelum ke Wukir kita berapa, 4 atau berenam saya lupa, ke bekas candi yang ada di Merapi, kayak lereng Merapi itu di daerah Merapi. Ya, daerah Merapi yang ada kayak Patirtan. Di Gunung Salak, dibilang Gunung Merapi lah. Itu daerah, ya orang nyebut Patirtan lah di situ. Namanya di situs di Kerinjing. Kerinjing itu kita ke sana, tempat itu sudah jadi tempat mengambil air lah, karena kan pas di pinggir sungai kan, itu ada pancuran kecil juga, cuman di situ ada bekas kayak candinya tapi nggak gede sih, tapi runtuhan ada di situ. Ada satu kotak, ada satu tempat di situ, ada satu ruangan kecil itu pas saya kesana. Ambil air? Bukan kan, itu ada ini kayak candi, ada ruangan. Ini ruangan kosong, ditutup kain itu. Nah kadang nih ada orang lelaku di situ. Meditasi. Entah minta apalah gitu kan. Dan di situ juga saya udah 2 kali. Pertama malam juga. Malam. Ke ruangan itu. Ruangan sih nggak gede kan. Cuma maksudnya ke dalam situ. Iya, kita pas ngeliat aja dari luar kan gitu. Itu dari situ kita mau ke Candi Gunung Wukir. Hujan deras. Hujan, kita berapa kali berhenti gitu kan. Akhirnya sampai atas itu kita cari juru kuncinya dulu. Akhirnya bukan juru kunci ya, maksudnya bukan pegawai ekowisatanya. Pegawai itu kita naik ke atas. Dan sebelum itu kita ngelewatin jembatan kecil sih, sungai kecil juga. Nah pada saat masuk, pas di situ ada bau wangi, parfum, kecium bau wangi ya, model kayak gitu kan. Bunga ya? Wangi bunga. Waktu itu si bapak yang pegang kunci itu bilang kalau di situ memang sering bau wangi. Jadi pas lintas jembatan, pas lagi lewat ya, gitu ya? Pas ini jembatan, di ujung jembatannya ini. Pas kita nyampe bau wangi. Nah katanya sih memang banyak orang yang sering mencium bau wangi di situ. Terus kalau katanya juga gerbangnya lah ya, Kang, secara metafisika ya, gerbang untuk naik. Ya. Pas ke sana itu masih jalanannya masih naik lagi. Itu masih naik. Nah, di situ karena pas bulan purnama ya kalau nggak salah ya, dan itu terang, sama sekali nggak hujan. Beda sama kondisi waktu kita ke sana kan, benar-benar terang dan kering ya. Di situ kita itu cium bau wangi juga sih di dalam situ ya, di lingkungan candi itu. Ya kita sempat bukan meditasi lah, kita sempat merenung lah di tempat yang ada yoninya itu. Oh ada yoninya juga? Ada yoninya itu. Terus ya ada sih temen yang pada saat diem meditasi gitu juga melihat sosok wanita. Itu yang malam ya? Malam. Sosok wanita berbaju kuning, cantik sih katanya. Nah, tapi biarpun malam nggak ada hawa-hawa ya? Mistis, takut, merinding itu nggak ada. Padahal lagi sama Mas Dias malam juga? Malam. Oh iya. Sama Mas Dias malam kan justru itu pas sama Mas Dias. Jadi kita kan itu di pagar kan, itu di sekitarnya itu gelap, tapi kita nggak ngerasa ada apa ya, hawa mistis, hawa seram itu kan. Kan Kang Budi pernah sampaikan tuh, kalau di suatu tempat, situs atau apapun yang ibaratnya astral yang tidak berkepentingan kan nggak bisa masuk ke situ. Mungkin dia di luar, iya, tapi di dalam mereka nggak ada hak untuk ke situ kan. Itu yang kita rasain waktu itu. Yang kita rasain waktu ke sana. Nah, ini kan perjalanan kita. Nah, sekarang balik ke
apa sih sejarahnya di situ kan? Si Candi Wukir itu Candi ya. Gunung Wukir itu kan. Nah, kalau menurut buku adalah di situ tempat Sanjaya itu memproklamirkan bahwa ini masalah yang ada di pemberontakan yang ada di Galuh ya, itu udah selesai, dia udah bisa menyelesaikan semuanya. Nah, ini adalah era baru dari Mataram. Mataram kuno. Mataram kuno, saya bilang nyebut Mataram kuno ya, atau Mataram Hindu lah. Nah, itu adalah tempat dari Sanjaya. Ini loh, ibaratnya semua udah selesai, masalah yang ada di Galuh segala macam. Semenjak itu dia berpuasa di Medang. Di Medang itu kan, ya, atau Mataram kuno itu kan dari warisan dari neneknya ya. Siapa? Ratu Sima ya. Ratu Sima, dulu ke bapaknya juga, baru ke Sanjaya. Nah, itu era awal muasalnya Wangsa Sanjaya itu kan ada di situ. Itu. Nah, di situ itu dibuktikan dengan apa? Prasasti Canggal. Ada di prasasti. Ada di prasasti Canggal dan pemakaian. Dan itu kalau nggak salah 732 Masehi tahunnya. Nah, di prasasti Canggal itu adalah kalau nggak salah itu adalah pemakaian pertama tahun Saka. Awal ya. Awal. Yang sebelumnya? Awal sebelumnya itu masih pakai? Masih tahun apa? Jawa Wuning ya. Jawa Wuning. Nah, tahun itu ini hubungannya dengan Lasem. Di konten sebelumnya kan kita cerita mengenai Lasem kan. Nah, ini sambungannya. Kenapa kita bahas Candi Gunung Wukir itu? Karena ini berkaitan dengan konten-konten kita sebelumnya. Ini semacam kayak ada sambungan-sambungan lah cerita-cerita itu. Nah, di sini kan yang Sanjaya itu kan lebih ke cucunya Ratu Sima ya. Nah, dia mulai memproklamirkan di tahun itu. Nah, sementara di tahun ya hampir bersamaan di Jawa Timur itu juga berdiri yang namanya Kanjuruan. Jadi hampir sama lah antara satunya cucu dari Ratu Sima, satu Cucu Sabah. satu Sabah. Itu sih, jadi menurut kita sih unik kan di Candi Gunung Wukir tuh unik karena kalau ke apa namanya itu udah di atas bukit gitu dan ya secara apa namanya visual sekilas ya. Kalau saya kan cuma bisa sekilas gitu memang ya nggak tahu ada semacam kayak ya orang apa namanya ya kayak gini kayak suatu belajar ya. Saya nggak tahu itu belajar apa cuma ada satu sosok yang dikelilingi kayak murid-muridnya, entah dia apa namanya kayak baru berarti kayak tempat menuntut ilmu gitu, atau pesanggrahan ya. Pesanggrahan. Tapi kan kalau ngelihat apa namanya waktu kita ke sana kan ngelihat secara luas lokasinya sih juga nggak terlalu besar kan, karena itu kan udah di bukit ya, nggak terlalu besar. Saya cuma mikir tempat rumahnya ada di mana untuk pesanggrahan itu sih, makanya kita tertarik kita baca di Gunung Wukir ini karena ini adalah permulaan dari eranya Wangsa Sanjaya mulai mendeklarasikan bahwa mulai saat ini loh Mataram kuno ada di situ. Makanya kita tertarik adalah ini suatu tempat bersejarah sebenarnya. Jadi nggak cuma sekedar candi yang candi tempat ritual atau apa, tapi ini merupakan suatu tempat yang menjadi asal muasal mulai berdirinya ya. Memang sebelum sudah ada Mataram kuno kan, sebelum sudah ada. Cuman ini ibaratnya menjadi tonggak tonggak permulaan ada di situ. Itu kenapa kita tertarik ke situ. Dan itu pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa kita ke situ karena sama melihat di
kita nggak baca sejarahnya, cuma kita hanya melihat gambar. Kenapa tertarik ke situ? Ya kita ke situ, kita ketarik ke situ ya, ini ketarik ke situ gitu. Nah, ada sih yang di situ memang ada dulu mungkin ada padepokan atau mungkin dulu di situ ada ritual, ada juga di situ ada semacam bukan penunggu tapi lebih ke yang apa sih nama istilahnya kalau di situ yang bukan menguasai tapi ada sosok wanita itulah Kang. Baju kuning itu. Di baju kuning memang ada. Emang di bajunya kuning? Oranye juga boleh. Kalau mau. tergantung stoknya lah. Karena Kuning- dari laundrynya keluar kuning mulu. Kita aja kan nggak diganti baju. Iya. Sebenarnya di situ. Itu dari versi literatur yang Tapi kalau kuning itu kan kecil dia, bawah ya. dia itu kuning menginginkan ini apa namanya? Warnanya kan menginginkan bahwa dia tuh siapa mungkin gitu. Siapa dia? Nanti sebelum kenalan. Nah itu jadi untuk apa kategori sakralnya tuh bahwa ya mungkin kalian dapat kategori sakralnya gitu aja. Biasanya kalau yang kuning begitu. Sakral di luar apa sakral spiritual ya, bukan sakral duniawi. Itu dapat biasanya gitu. Biasanya. Dan misalkan ada orang yang ke laut selatan, taunya ada yang keluar pakai selendang kuning, ada apa serba kuning, ya mungkin dia spiritualnya dapat. Biarpun dia nggak harus ketemu yang apa yang diharapkan, mau ketemu siapa misalnya gitu ya, atau misalnya maaf aja misalnya mau ketemu Ibu Ratu tapi nggak ketemu, tapi yang keluar itu bukan Ibu Ratu tapi sosok itu, bahwa spiritualnya ya mungkin tersampaikan atau entah gimana nggak tahu. Atau disambut atau gimana dengan baik nggak tahu. Nah kalau selatan sih ya mungkin kita melenceng dikit deh. Waktu saya ke selatan kalau nggak salah waktu ke Parangtritis ya, saya sama Wira lah malam-malam ke sana segala macem. Malam memang sengaja ke sana apa namanya, waktu saya bukan semendi ya, maksudnya pas ngeliat ke laut itu ada ya, saya sih apa namanya, sosok itu pakai baju kuning, sosok wanita pakai baju kuning segala macam. Tapi agak jauh, tapi ada saya ngelihatnya agak jauh, tapi si Wira itu ngelihatnya dia di depan saya adanya, tapi saya ngelihatnya dia jauh. Yang mirip sih Kang, dari pakaiannya Sama yang diukir tadi. sama yang dibukir. Kalau face-nya saya kan nggak gitu jelasin. Nah, Ini saya syuting agak-agak nggak fokus nih. Banyak banget makhluk. banyak laron ya. Banyak laron. Nah, itu apakah sosok yang sama atau memang bajunya doang yang sama antara bukir dan pantai tadi? Bajunya aja. Bajunya yang sama ya. Karena kan warna tuh yang mau mencirikan sesuatu lah kalau emang ngerti gitu aja. Termasuk makanya kenapa di daerah-daerah Kalimantan kalau nggak salah ya, makam-makamnya itu ditutup kain kuning, mungkin itu ya. Ya mungkin itu bahwa spiritualnya ya untuk spiritualnya dapat gitu aja. Maksudnya mungkin situasinya. Nah, Kembali lagi ke Candi Wukir tadi, berarti Candi Wukir ini adalah tempat di mana ya mungkin istilahnya kayak declaration kali ya, kayak deklarasi Ya, gitu, secara. ketika di mana, makanya kan kalau nggak salah juga Sanjaya ini adalah pewaris tahta dari kerajaan Sunda juga, Galuh ya. Galuh ya kan, ya dari Galuh juga gitu. Terus dia juga dapat dari Kalingganya ya kan gitu. Ya, Dan Kalingganya. yang tadi dibahas sama Mas Kaci kan dia juga diperkirakan udah ya bisa dibilang menguasai lah, mungkin menguasai antara tengah dan barat gitu. Iya. Makanya di situ dideklarasi sampai mungkin ada istilah kita juga nggak tahu sih sebenarnya historinya seperti apa, kenapa Jawa Wuning dirubah menjadi Saka gitu. Detailnya sendiri kita nggak tahu sih gitu kan. Kenapa seperti itu? Kenapa nyampe ada perubahan lah istilahnya, perubahan tahun gitu. Tapi emang menarik gitu. Jadi awal muasalnya penanggalan tahun Saka itu di situ berarti ya.
Bukan, pemakaian. Pemakaian. Kalau awal muasalnya kan ada, kalau nggak salah ada dari daerah India sana sebenarnya. Itu cuman dipakainya ada di situ pertama kali yang dia mulai make itu di prasasti itu ada pakai tahun Saka. Tahun Saka. Ya. Itu. Dan Sanjay. Nah, kalau dari segi metafisik sendiri, sebenarnya ada aktivitas apa sih di masa lalu di tempat itu ya? Ya mungkin di tahun 700-an kan. Ya begitu aja, mau ceritanya mau yang gimana dulu aktivitasnya. Bingung banyak. Nah, banyak. dari gini aja mungkin Kang, kita dari sisi yang berdasarkan literatur tadi ada kesinkronan dari data sejarah dengan data residual energi yang ada di situ. Iya. Akurasinya ya. Akurasinya ya. Itu terus apakah benar di situ tempat memang ada semacam kayak sekolah atau Oh iya, kalau itu ya bukan ya kayak padepokan begitu ya, maksudnya kayak privat mungkin ya. Ya kayak gitu ada yang untuk ada yang untuk spiritual, ada yang bukan untuk spiritual, maksudnya supranatural, ada yang spiritual, maksudnya metafisikanya ada yang mungkin kalau spiritual mungkin lari ke kebatinan yang gimana gitu ya, Filsafat segala macam mungkin ya. Kalau yang satu lagi untuk ya kayak olahraga, ada segala macam gitu, ada bidangnya itu dan ya memang ya hawanya juga hawa enak gitu, Bagus. relatif sih gimana orang yang mau datang, cuman emang kalau untuk secara umum bagus, tapi untuk mendulang energi masih kurang kok menurut saya. Di situ Masih bagus yang kayak kemarin kita bahas di turbo, itu lebih bagus. Untuk energi, Ya, spot energi. ya kalau air nih ya, Mm-mm. PDAM nih keluar debitnya misalkan kalau yang di situ 100, ini 120, kalau yang di turbo coil ini 100 misalnya gitu, 100 liter per detik misalkan gitu. Kalau itu dikategorikan ke air gitu, sumber energi yang dikeluarinnya yang bisa diresap itu mah. oh berarti secara source-nya lebih bagus turbo ya kalau kita Kalau tembakan itunya nyambungnya kemarin. asal kuat kapasitinya aja, si orangnya, kapasiti orangnya. Tapi kalau orang kapasitinya kecil ya cukup dimanapun juga cukup, nggak perlu. Nah isinya cuma 5 liter, mau diisi 100 liter mudah. Bukir ini ada yang menarik sebenarnya. Selain itu pernah ada dalam satu literatur ya ini sih kita nggak bisa 100% kita percayalah, maksudnya sebagai versi alternatif ya, bahwa Prabu Siliwangi itu pernah ada di situ dalam suatu cerita ya, dalam satu yang pernah saya baca. Dalam rangka Nah ini yang masih di tanda kutip adalah di situ dia sudah berganti nama, sosok yang sama tapi berganti nama dan ibaratnya beranak cucu ada di situ. Prabowo Itu mungkin ini untuk menarik sejarah bahwa nguatin bahwa dari barat pun ada di situ, padahal dari barat pun sebetulnya sebelum itu pun ya kayak Galuh udah ada di situ kan gitu. Oh iya, Makanya maksudnya nggak usah dikuatkan dengan sosok itu Prabu Siliwangi Prabu ya. Siliwangi, buyut-buyutnya Prabu Siliwangi udah di situ kan gitu, udah menjelajah ke sana ke sini gitu kan, udah kemana-mana. Oh iya, kalau hitungannya Sanjaya itu kan naik di atas Prabu Siliwangi kan, itu berarti kan masih Galuh kan soalnya. Iya, Galuh ya. Dan Belum Sanjaya ada Pajajaran ya. Dan Sanjaya pada saat itu juga konon awal-awal dia di situ dia juga memimpin 2 kerajaan. Iya, memegang 2 kerajaan. Mataram kunonya itu dan Galuh dia masih pegang sebelum diserahkan ke, saya lupa anaknya atau siapa yang di situ, ya kan? Mungkin Sanjaya ini termasuk 2 pemegang kerajaan besar waktu itu sebenarnya. Iya. Makanya di prasasti itu kan dia menyebutkan bahwa setelah menyelesaikan permasalahan di Galuh, dia start awal untuk benar-benar konsen ya
di Mataramnya itu dengan prasasti makanya itu. lagi yang kelasem kan ngapain saya kesini om katanya gitu kan orang Jawa Barat nggak ada hubungannya ya itu hubungannya ada kan. Nah kan iya bener, jadi gini pemirsa, selama ini kan Mas Dias juga nanya, dia kan ngerasa cuman orang Jawa Barat, nggak mungkin ada hubungannya dengan Jawa Tengah. Tapi dari sini sih akhirnya kita tahu lah dalam artian hubungannya dengan Jawa Tengah ya itu adalah Sanjaya sendiri juga asal muasalnya dari percampuran dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dia kan cucunya kan sebenarnya kan, karena Ratu Sima itu punya menantu dari Galuh, ya kan, dan ya sebenarnya Sanjaya juga percampuran dari Galuh dan Kalingga itu sih kan sebenarnya. Terus kekuasaan Galuh sendiri kan juga jauh melebar ke tengah waktu itu. Jadi pun nggak ada, karena nggak ada perebutannya itu kan, karena itu antara Mataram sama Galuh juga karena satu naungan ya akhirnya di tadi apa seremoni apa di Nintang Saka itu Dideklarasikan di situ. nah, akhirnya Galuh kan lepas sebelah sana. Jadi secara residual energinya memang ada peresmian ada di situ ya Kang. Dan awalnya di situ, dan di situ juga tempat untuk kegiatan sekolah lah, ibaratnya sekolah mungkin sekolah orang-orang aneh. Orang-orang aneh. Apa namanya? Mungkin kalau sekarang bimbingan belajar lah. Les-lesan ya. Tempat les bukan sekolah yang umum lah, tapi bimbingan belajar yang memang ya orang-orang tertentu yang mungkin punya kemampuan, punya duit, punya apa, tapi tertarik tuh dengan yang tadi. Ini saya bilang bukan menarik ya, tapi tertarik bahwa tadi kan Budi kan sebutkan orang-orang aneh. Nah, kategori anehnya itu apa? Apakah hanya khusus apa namanya anak-anak dari kaum bangsawan kayak raja segala macam yang ada di situ, atau memang percampuran dari kaum bangsawan Anda? Ini biasa ada, ini jangan ke sini nanti laranya. Halo, kopi campur laron ini kan nggak enak. Udah, saya udah. Waduh, tinggal dinikmati. Oh iya, itu tahap. Ini banyak makhluk Kategori anehnya itu orang yang mempunyai kemampuan khusus atau ningrat atau apa. Saya tutupin dulu nih daripada masuk ke naron. Saya tutupin dulu. Kecil. Gimana? Sebetulnya kalau kategori itu jelas-jelas orang yang punya yang berkompeten lah gitu ya. Makanya dari zaman dulu ya kalau orang ngomong indigo sekarang itu sekarang istilah sekarang. Kalau dulu udah ada yang berarti orang-orang yang aneh itu orang-orang yang punya kemampuan. Punya kemampuan. Nggak perlu harus dari bangsa ningrat, toh sebetulnya juga dari bangsawan atau bangsa ningrat juga ada yang anaknya ada yang dibuang-buang ke sana ke sini untuk disembunyikan di zaman dulu ya. Tapi dia ternyata punya darah bangsawan gitu. Dan dia membawa entah disembunyikan kan juga ada sesuatu kan gitu. Punya kelebihan sesuatu yang bisa membahayakan sesuatu mungkin. Berarti di situ ada sosok Charlesnya ya. Siapa gitu. Nah, itu mungkin kayak sekolahnya Profesor X Xavier kan mungkin sekolahnya. Mungkin yang di situ kalau kita ngomongin film mutan-mutannya ada di situ tuh. Ya, pokoknya ada Wolverine, ada Storm, ada segala macam ada di situ mungkin ya Kang. Ini kita belum sempat bahas itu, padahal udah janjiin ke pemirsa mau bahas. Jadi itu hanya pembinaan aja, biar maksudnya satu biar nggak bingung gimana cara mengendalikannya gitu. Dan terus, lebih terarah ya. Ya, terus upgrade-nya, tapi upgrade nggak disuruh upgrade dikasih ilmu atau gimana, tapi upgrade-nya dikasih tahu dengan pengembangan dari diri sendiri. Cara gitu. Pemakaian yang baik dan benar. Ya, jadi jangan sampai gimana gitu. Oh, jadi gini pemirsa, sebelum kita nyambungin aja sekalian. Jadi sebelum ada komik dulu lah, komik yang namanya X-Men yang di situ ada
Charles, ada Profesor Xavier lah di situ, dia kumpulin semua mutan-mutan yang apa ibaratnya mutan yang tidak terarah lah, memakai kekuatannya sembarangan, dikumpulin di sekolahnya itu, diarahkan gimana cara memakai kekuatannya segala macam. Ternyata di tempat kita sendiri nih, di waktu itu Nusantara ya, kita ngomong nggak bisa, di Nusantara sendiri, di Candi Gunung Wukir sendiri sudah ada sekolah yang mirip punyanya Profesor Charles Xavier. Kita mungkin ya kumpul di situ, ada sekumpulan yang tadi Kang Budi sampaikan adalah orang-orang aneh itu ya, mungkin kalau sekarang di komik itu mutan lah, mungkin ada yang nggak bisa mati lah, ada bisa mengendalikan cuaca atau yang kita sebut sekarang dengan orang-orang indigo itu tadi ya? Bukan. Jadi ya kategorinya ya kalau sekarang mungkin orang-orang bisa dibilang ya untuk orang umum ya bisa ditangkapnya ya kayak orang indigo. Simpelnya ya. Tapi sebetulnya itu orang yang memang bukan hanya untuk view dan apa, tapi kan dia melakukan terjadi gitu. Kayak gitu. Dan itu makanya diresap sama dia, diambil apa maksudnya dibimbing gitu. Makanya kan nggak butuh source yang besar sebetulnya di situ. Karena mereka udah punya power sendiri. Iya, dia hanya membimbing, mengekspor dirinya sendiri, tidak harus dikasih ilmu apa, cuman kasih ilmunya cara pemahaman sesuatu aja. Tapi agak melenceng dikit lagi nih. Apakah murni mereka itu hasil perkawinan manusia dan manusia? Oh, banyak macam. Ada manusia Flang ya. Campuran ya. Berarti kalau kita bilang hibrid ya. Iya. Orang-orang hibrid ada di situ. Iya. Banyak macam itu gabungan. Di tempat itu maksudnya yang diambil sama mereka. Yang penting kan jangan sampai intinya sih sebetulnya itu jangan sampai mengganggu nanti politik ke depan gitu, politik nanti yang pemimpin di sana gitu. Karena kan itu berpotensi luar biasa kalau salah pegang orang, dipegang oleh orang yang salah gitu, kan gitu. Jadi dia bisa mengganggu kekuasaan yang lagi itu ada, yang sedang berjalan, yang didirikan itu ya. Makanya itu dibuat proses dulu baru didirikan Saka di dunia dia. Itu udah di luar sebelum Saka itu. Oh, udah di luar sebelum itu kan? Udah sebelum Saka itu udah ada. Tempat itu memang sudah dipakai. Jadi ya? udah dibikin, udah itu akhirnya ya udah diprogram lah istilahnya. Jadi baru dia bisa ini Saka dari yang India gitu. Intinya itu mungkin adalah kalau kita ke sana ya kita mau membuka suatu versi lain ya. Kalau kita bicara dengan sejarah, kita bisa dengan prasasti, dengan catatan sejarah atau dengan biji karbon segala macam, memang valid lah pada saat itu ya. Kalau secara keilmuan valid, tapi kalau dari sisi metafisika ini ternyata kan kita tahu bahwa di situ memang suatu tempat istimewa di masanya, dan kita akhirnya juga tahu bahwa selain di dunia komik ternyata memang ada. Diangkat tuh ngegolak akhirnya. diisi kawan lah. Jadi ya lebih itu sih sebenarnya kan akhirnya kita tahu bahwa itu tempat memang sangat istimewa sebenarnya, yang berhubungan dengan Lasem juga, ada hubungannya dengan Lasem juga, dengan Galuh, dan dengan orang-orang aneh lagi. Dengan Jawa Timur. Iya, dengan Jawa Timur. Jadi mungkin Mas kesana masih sudah menarik beberapa residual energi orang aneh. Udah aneh belum sekarang? Belum. Linglung. Itu sih Mas Dian. Jadi cuma emang saya yang masih saya bingung itu berarti realnya sendiri itu awalnya berarti tempat itu bukan ya berkumpulnya orang-orang itu ya, di situ terus ya istilahnya memang untuk itu kan untuk menyiapkan sebuah kekuatan politik kan itu. Oh, awalnya itu ya, dan emang ya sekarang kalau misalkan sampai jadi membahayakan kan buat apa? Karena kan kalau misalkan yang kita tahu mah sebatas istilahnya candi itu kan pastinya tempat ibadah ya, umumnya kan itu ya kan? Ibadah dan
perabuan. Iya, perabuan gitu. Jadi, nah ini satu lagi sebelum di closing nih, ya kan? Satu lagi belum di closing. Biar penasaran juga. Pernah nggak Kang di situ ada anak dari kerajaan di luar pulau yang kita, ya mungkin di luar pulau itu maksudnya bukan dari Nusantara, tapi dari Khmer lah ya, misalnya daerah Kamboja atau Thailand atau segala macam lah kalau sekarang kita sebut ya, yang sempet Belajar. iya belajar di situ. Iya. Bahkan dari bukan dari Khmer aja, dari Cina juga ke situ. Berarti ini Sampai dari dari bangsa yang mungkin ke atasnya lagi apa ya, kayak yang kalau Cina ini Mongol. Mongol. Karena pernah ini sih di literatur ya, Bahasa sekarangnya Mongol ya. di literatur itu ada seorang pangeran dari, kalau nggak salah Khmer ya, daerah Khmer itu belajar ke Mataram kuno, menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang dari sini dia terapkan di kerajaannya, dan kerajaannya menjadi semakin maju besar. Itu jadi makanya saya tadi nanya apakah Anda, kalau memang Anda berarti ya secara metafisika ya klop dengan yang ada di buku, Korelasinya nyambung. Oke, dari yang itu udah cukup sampai segini aja, panjang ceritanya, kita harus ke Kamboja soalnya. Oh, ke Vietnam. Jauh kan? Ya, jauh. Nanti Vietnam nanti. Oh. Jauh. Ya seperti biasa kita nggak bisa nyimpulin apa-apa gitu. Cuma dari deretan diskusi yang tadi kita obrolin, mengerucutnya sih ke tadi bahwa ukir itu sejarah awalnya itu tempat apa, itu tadi udah dijelaskan secara metafisik oleh Om BJ gitu kan, dan secara literatur di masa-masa awalnya Sanjaya berkuasa juga tadi Mas Kace juga udah jelasin di sini. Semoga nambah wawasan pemirsa, nambah alternatif sejarah juga gitu kan. Ya berharap sih bermanfaat gitu ya. Ada yang mau ditambahin? Udah. Ya. Aron yang pertama. Ini semakin banyak nih makhluk diundang gitu. Habis hujan. Jadi mungkin cukup sekian konten kita untuk malam hari ini mengenai Candi Ukir gitu. Candi Ukir. Gunung Ukir. Enggak Candi, Gunung Ukir. Nah, nanti kita akan coba harus untuk makan pakai laron dulu. Emang kenapa? Hah? Emang? Biar ngomongnya enak. Ya. Nanti kita akan coba bahas dengan candi-candi yang lainnya gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus tonton channel kita, channel Jiwa Tua ya. Setiap hari launching ya. Setiap hari launching. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Ya. Jumat kita istirahat. Sabtu kita syuting lagi. Jadi kalau mau ikutan syuting hari Sabtu. Gitu. Ya. Lagi-lagi semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk konten kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.